Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Margareta Meo, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 200000850835. Saat ini saya mengajar di SMA Citra Bakti, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 23 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sangat luar biasa, semangat sekali ya. Ya, Bu. Kalian senang atau tidak hari ini? Senang. Oke, kalau senang berarti kita bisa mengikuti pelajaran fisika dengan gembira, dengan Senang. Sebelum melanjutkan materi pelajaran fisika atau proses pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya. Siapa yang tugas pikir hari ini? Ratna. Oke, Ratna ya. Adik Ratna, silakan. Ibu dan teman-teman, mari kita menyatakan hadirat kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Mari kata Allah, Engkau besar Tuhan untuk diri aku, terakhirlah lindungilah, bimbinglah dan hantarlah aku. Amin. dalam Bapa Oke, silakan duduk. Terima kasih pada Adik Ratna yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya, Ibu ingin mengecek. Kira-kira hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua. Oke, kalau hadir semua berarti luar biasa ya. Hari ini hari yang penuh dengan kegembiraan buat Ibu karena hari ini semuanya hadir. Berarti minggu depan itu tidak ada yang tertinggal materinya karena hari ini itu hadir semua. Oke, kalau hadir semua sekarang Ibu ingin menanyakan, bagaimana perasaan kalian hari ini saat mengikuti les fisika? Senang, Bu. Selain senang apa lagi? Gembira. Gembira setelah itu bersemangat tidak hari ini? Harus semangat ya. Apalagi fisika itu ada cakaran, tetapi kita harus semangat. Oke. Setelah itu sebelum kita melanjutkan lagi, Ibu ingin mengecek kira-kira kalian kalau melihat kiri dan kanan, depan dan belakang, apakah ada sampah yang berserakan? Nah, kalau ada, silakan dipilih biar proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar dan aman. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau misalnya sudah bersih, sekarang kita lanjut. Oke, hari ini seperti yang sudah disampaikan minggu lalu itu, hari ini kita akan masuk di pembelajaran tentang Asas ya, suhu dan kalor, tetapi di bagian asas. Oke, sedangkan minggu lalu itu kita sudah belajar tentang suhu dan Kalor. dan hari ini kita akan belajar tentang asas. Sebelum kita belajar kita melanjutkan proses pembelajaran tentang asas di sini Ibu ingin memperkenalkan standar kompetensi dan kompetensi dasar kita pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama itu standar kompetensi. Standar kompetensinya itu menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi. Terus setelah itu kompetensi dasarnya menerapkan asas Black dalam Kehidupan sehari-hari. Nah, nanti yang kita belajar pada hari ini adalah yang ini menerapkan asas
kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya indikator di sini. Adik-adik itu diminta untuk mengidentifikasikan cara penerapan asas. Jadi adik-adik itu harus mampu mengidentifikasikan cara penerapan asas. Yang kedua itu adik-adik dapat mengidentifikasikan besaran-besaran pada asas. Di sini kata kuncinya adalah besaran. Yang pertama itu mengidentifikasikan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasikan besaran-besaran pada asas. Nah, yang ketiga itu adik-adik diminta untuk menyelesaikan asas BLEK dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk indikator yang harus kita belajar pada pertemuan kali ini ya. Oke, sekarang ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini supaya kita bisa fokus kita belajar kali ini bertujuannya untuk apa. Nah, ini adik-adik diminta untuk menganalisis prinsip dan konsep suhu dan kalor dalam asas BLEK dengan benar. Lalu kan kita sudah belajar tentang kalor dan suhu toh. Nah, kali ini kita akan mengaitkan menganalisis prinsip dan konsep suhu dan kalor dalam asas BLEK dengan benar. Oke. Nah, setelah itu lihat kembali di sini ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran di sini Ibu ambil sesuai dengan karakter belajar dari adik-adik ya. Jadi di sini Ibu menyesuaikan dengan karakter belajar adik-adik. Jadi Ibu mengambil model pembelajarannya itu problem based learning atau yang biasa disingkat dengan PBL. Nah, sedangkan pembelajarannya itu Ibu menggunakan dengan yang ini yang biasa kita gunakan ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini nanti ini yang intian kita akan kita belajar. Bisa tahu seperti yang kemarin-kemarin sudah kita belajar. Oke. Nah, setelah itu dari model pembelajaran ini adik-adik diminta misalnya tadi kelompok nanti ada pembentukan kelompok. Kelompok 1 itu diminta untuk apa, kelompok 2 diminta untuk apa, dan kelompok 3 diminta untuk apa. Itu nanti pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum Ibu lanjutkan ke pertanyaan pemantik, jadi dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, adik-adik itu Ibu sudah kemarin kita sudah pilahkan dari kelas 1 itu sudah pilahkan bahwa gaya belajarnya adik-adik. Misalnya contoh kelompok 1 gaya belajarnya ternyata suka membaca. Kelompok 2 ternyata suka menonton. Kalau kelompok 3 tidak suka dua-duanya tetapi langsung ke praktek. Itu gaya belajarnya. Oke. Sekarang kita masuk ini di pertanyaan pemantik yang Ibu susun untuk membangkitkan rangsangan adik-adik supaya bisa mengetahui kira-kira asas BLEK ini apa. Jangan sampai ketika mendengar kata asas BLEK, jangan sampai ini berat sekali atau rumit sekali materi fisika yang mengenai asas BLEK. Nah, jadi ini ada yang namanya pertanyaan pemantik yang harus Ibu jelaskan. Mengapa kita merasa panas pada saat berjemur di bawah sinar matahari? Kenapa? Kalian pernah tidak berjemur di bawah sinar matahari? Pernah berjemur di bawah sinar matahari? Oke. Kalau pernah apa yang dirasakan? Panas ya. Kenapa merasa panas? Ya, Chelsea. Sinar matahari itu memancarkan sinarnya ke tubuh kita tanpa zat perantara atau melalui radiasi. Melalui radiasi. Jadi sinar matahari itu ketika mengenai tubuh kita itu akan terjadi perpindahan hal. Sinar matahari itu dingin atau panas? Sinar matahari itu panas. Dan dia
gelembung-gelembung itu jangan dulu diangkat. Nanti pilek, berarti itu airnya belum mendidih 100%. Itu. Terus setelah itu, pernahkah kalian membuat minuman teh hangat? Bagaimana cara untuk mendapatkan teh yang hangat tersebut? Pernah buat teh tidak? Apa yang kamu lakukan untuk supaya teh itu terasa hangat? Mencampurkan air panas dan air dingin. Oke, mencampurkan air panas dengan air dingin. Luar biasa ya? Ternyata sudah mengetahui. Oke, ini nanti setelah akan kita belajar ya. Terus setelah itu, yang terakhir itu, ketika kalian mencampurkan kedua jenis air yang suhunya berbeda, apakah menurut kalian setiap campuran menghasilkan suhu yang sama? Menghasilkan suhu yang sama tidak? Sama. Ya, alasannya apa? Simak baik-baik pertanyaannya. Ketika kalian mencampurkan kedua jenis air yang suhunya berbeda, berarti di sini ada suhu yang panas dan Dingin. Oke. Apakah menurut kalian setiap campuran menghasilkan suhu yang sama? Tidak. Tidak, kenapa? Karena Hah? suhu yang panas bertemu dengan suhu yang dingin akan berubah menjadi hangat. Oke, luar biasa jawabannya ya. Oke, sekarang, tadi pertanyaan sedikit merangsang ya pikiran adik-adik supaya bisa mengetahui apa sebenarnya asas black itu. Nah, ini ada sebuah video di mana video ini nanti yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Simak dengan baik ya. Nanti nonton ya, simak dengan baik. Ini menyangkut dengan pembelajaran kita. Halo guys, welcome back to channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum kalian nonton, ada baiknya kita support channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Let's enjoy this video.
bonus yang Ibu berikan pada proses pembelajaran kali ini. Nah, mengenai asas baik ini ada ini yang mereka nyanyikan. Ki lepas sama dengan diterima. Jadi kalori yang dilepaskan itu sama dengan kalori yang diterima. Kurang lebihnya ini dalam 60 menit kita akan belajar tentang ki lepas sama dengan diterima. Jadi apa yang dilepaskan sama dengan yang diterima. Oke. Setelah itu dari video ini kira-kira apa yang kalian resapi? Apa yang kalian resapi dari video ini? Oke, contoh asas baik dalam ragu. Contoh asas baik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu apa lagi? Iya, persamaan asas baik. Oke, luar biasa, berikan apa sama dia untuk kalian semua yang menonton video Berarti kalian mau menyimak betul apa yang ada di dalam video ini. Nah, ini gambaran kurang lebihnya dari proses pembelajaran kita kali ini. Bisa paham toh? Bisa. Oke. Kalau bisa paham, sekarang Ibu minta kita bagi seperti kelompok kemarin, kita bagi di dalam 3 kelompok untuk Ibu bagikan LKPD supaya kita mengerjakan tugas yang sudah disiapkan. Nanti adik-adik diminta untuk dibagi di dalam kelompok. Ya, silakan duduk. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan kita pembagian pertanyaan ke kelompok, Ibu ingin sedikit kamu mengamati gambar yang ini. Semua kita diajak untuk mengamati gambar yang ini. Bisa? Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Percampuran air panas dan air dingin. Ya, percampuran air panas dan air dingin. Nah, percampuran air panas dengan air dingin ini seperti tadi yang ada di video Ki lepas sama dengan diterima. Kalau kalori yang dilepaskan itu sama dengan kalori yang diterima. Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin ini kelompok 1 Kelompok 1 silakan nanti Ibu bagikan artikel ini. Kelompok 1 silakan mengerjakan. Oke, kelompok 1 silakan kerjakan artikel yang dibagikan. Nanti kerjakan dengan baik Ya, Bu. Oke, setelah itu nanti ada waktu setelah itu dipresentasikan ke depan. Kelompok 2 nanti, nah ini nanti kelompok 2 itu diminta untuk menonton video menonton video. Setelah itu nanti sudah ada pertanyaan kami semua yang Ibu siapkan. Nanti kerjakan dengan baik Oke, itu kelompok 2. Sedangkan kelompok 3 ada peralatan yang dibawa? Ada. Oke, kalau ada peralatan yang dibawa ini, kelompok 3 ini diminta untuk melakukan percobaan melakukan percobaan. Kira-kira bisa tidak membuat teh hangat Nanti ada peralatannya taruh di sini peralatan sudah apa? Pertanyaannya ini. Oke. Masing-masing kelompok mungkin ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua bagian-bagian dari proses kerjanya, silakan Ibu memberi waktu 15 menit Ibu memberi waktu 15 menit untuk kalian kerjakan hasilnya. Ya, 15 menit waktunya Kelompok 1-nya, oke, kelompok 2 nanti nonton video yang ini
simak baik-baik, setelah itu jawab pertanyaan. Dengan kelompok 3 silakan lihat video ini supaya bisa dalam proses percobaan sebentar tidak ada yang salah. Halo semua, perkenalkan saya Keria Natasha, kelas 11 Nia 1. Saya akan mempraktikkan cara membuat teh hangat. Beberapa dari kita pasti ada yang suka minum teh, dan biasanya kita membeli teh di warung-warung. Namun, akan lebih enak jika kita membuat teh sendiri. Selain enak, membuat teh sendiri juga dapat menghemat uang kita. Kita dapat membuatnya sebanyak yang kita mau. Siapkan dahulu alat-alatnya, yaitu gelas dan sendok, dan bahan-bahannya yaitu air hangat dalam termos, 1 buah teh celup, dan 1 sendok makan gula. Pertama-tama, masukkan teh celup ke dalam gelas. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula. Bagi yang tidak suka minuman manis, tidak perlu menggunakan gula. Kelompok satunya silakan kerjakan. Selanjutnya, tuang air hangat ke dalam gelas dan aduk teh menggunakan sendok hingga berwarna kecoklatan. Setelah diaduk, maka kantong teh celup dapat dikeluarkan. Demikianlah cara membuat teh hangat. Sederhana bukan? Kita bisa menikmati teh hangat dengan roti agar terasa lebih nikmat. Selamat mencoba. Bagaimana kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mesti Nah, kelompok 3 lanjutkan dengan percobaannya ya. Ya, Bu. Kelompok 3 silakan lanjutkan. Kelompok 2 bagaimana, ada kendala? Selamat, Bu.
misalnya ada yang belum paham, silahkan ya, ketuk, angkat tangan, dan sampaikan apa yang bagian mana yang belum dipahami. Kelompok 3 silakan lanjutkan. Sudah bagus ya jawabannya. Kelompok 2 mana? Kelompok 1 sudah. Waktunya lagi 7 menit ya. Ya, Bu. Waktunya lagi 7 menit. Setelah itu nanti kelompok 1 yang duluan ya memaparkan materi. Ya, Bu. Oke, 5 menit lagi.
Kelompok 1 nanti siapa yang mau presentasi? Saya dengan Tracy. Oh, sudah disiapkan ternyata. Kelompok 2? Bisa dan selesai. Oke, kelompok 3? Ada individu. Oke, oh ternyata sudah dibagi semua ya, luar biasa. Empat menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Ada kendala? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, silakan. Waktunya lagi 3 menit. Setelah itu kelompok 1 duluan presentasi. Kita yang lain mendengarkan, menyimak. Kalau ada yang belum paham, bisa ajukan pertanyaan. Oke, 1 menit lagi. Siap-siap kelompok 1 mempresentasikannya. Nanti presentasinya di depan ya. Ya, Ibu. Nanti baca dengan pertanyaan di depan, setelah itu presentasikan. Kemana sudah? Oke, bagaimana kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, yang dipercayakan oleh teman silakan maju ke depan. Ya, kembali di sini
pampukannya. Nah, maju semua ya. Semua kelompok maju ya. Nah, kelompok lain itu silakan menyimak ya. Menyimak, kalau ada yang belum paham, silakan ajukan pertanyaan. Boleh nggak? Ya, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya dan teman-teman saya, kami akan menjelaskan materi yang dikerjakan oleh kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami dengan soal mengapa kita merasa panas saat berjemur di bawah sinar matahari. Kita merasa panas saat berjemur di bawah sinar matahari karena adanya perpindahan panas dari matahari ke tubuh kita melalui radiasi. Sinar matahari mengandung energi panas yang dipancarkan dalam bentuk radiasi elektromagnetik saat radiasi ini mengenai kulit kita. Sebagian energinya diserap oleh molekul kulit, menyebabkan molekul tersebut bergetar lebih cepat. Getaran yang lebih cepat ini menghasilkan panas yang kita rasakan sebagai sensasi hangat atau panas. Penyelesaian lebih detail. 1. Matahari sebagai sumber panas. Matahari adalah sumber energi yang sangat besar. Energi panas ini dipancarkan dalam bentuk radiasi elektromagnetik. 2. Radiasi matahari. Radiasi matahari mencapai bumi dan mengenai tubuh kita. Radiasi ini mengandung berbagai jenis energi termasuk energi panas. 3. Penyerapan energi. Saat radiasi matahari mengenai kulit, beberapa energi radiasi diserap oleh molekul kulit. 4. Perpindahan panas. Penyerapan energi ini menyebabkan molekul kulit bergetar lebih cepat sehingga meningkatkan energi kinetik rata-rata mereka. Peningkatan energi kinetik ini berarti suhu kulit meningkat. 5. Sensasi panas. Peningkatan suhu kulit inilah yang kita rasakan sebagai sensasi panas. Sekian dan terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian saja materi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan yang teman-teman belum mengerti bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, ada sanggahan atau pertanyaan mungkin yang belum paham dengan penjelasan dari kelompok 1? Bagaimana paham? Paham, Bu. Ya, berarti penjelasan kelompok 1 itu bagus ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya? Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, jika ada salah kata, Kami nanti mohon minta maaf. Ya. Ya, satu orang mengerjakan. Kita langsung main contoh soal sudah ya? Ya, Bu. Langsung penyelesaian. Jadi soalnya dibaca.
Waktu selanjutnya saya berikan pada teman Rolin untuk menjelaskan suatu soal yang sesuai dengan materi yang kami paparkan di depan. Lebih baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan soal. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Jika suhu akhir campuran 40 derajat, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah di sini Q lepas sama Q terima yang adalah rumus ml dikali CL kali delta CL sama dengan ms dikali CS dikali delta TS. M, C, dan T itu adalah massa, kalor, dan suhu ya. Oke, lanjut. 50 gram dikali buka kurung TL kurang 40 Celcius tutup kurung sama dengan 7. Oke, lanjut. 75 gram buka kurung 40 derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius. 50 gram dikali TL kurang 2000 gram derajat Celcius sama dengan 1500 gram Celcius. Oke, lanjut. 50 gram dikali TL sama dengan 2000 gram ditambah 1500 gram. 50 gram dikali TL sama dengan 3500 gram. TL sama dengan 3500 dibagi 50 dan hasilnya 70 derajat Celcius. Oke, sudah paham kelompok yang lain? Sudah. Oke, ada yang belum ya. Oke, kelompok satu seperti yang tadi kita diskusi bersama di sini ya. Nah, di situ ada yang namanya kilopas sama dengan terima. Nah, jadi di situ massa dikali dengan kalor dikali dengan suhu. Nah, diterima juga begitu, massa dikali dengan kalor dikali dengan suhu. Nah, kita masukkan
Silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, bersiap-siap kelompok 3 ya. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Oke, Tessa. Pagi, mohon maaf, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman sesi pembagian pertama, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan soal yang sudah kami kerjakan tadi dengan soal. Jadi soalnya ini dalam bentuk analisa sesuai dengan video yang ditayangkan tadi. Oke, luar biasa. Yang pertama, ketika kita membuat minuman hangat, kita dapat mencampurkan 2 jenis air, yaitu air yang bersuhu tinggi atau air panas dan air yang bersuhu rendah atau air dingin. Pada dasarnya, air yang bersuhu rendah dapat dikatakan menerima kalor. Sesuai dengan penjelasan ini, yang kami simpulkan bahwa yang dijelaskan itu benar adanya. Karena alasannya, ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, air yang tadinya dingin, ketika dicampurkan dengan air panas, jadi di situ dia menerima suhu dari air panas, sehingga air yang tadinya dingin akan berubah menjadi hangat. Jadi di sini benar adanya air yang bersuhu rendah dapat dikatakan menerima kalor, karena tadi dia menerima kalor sehingga airnya menjadi hangat. Lalu yang kedua, ketika kita mencampurkan air es ke dalam segelas air panas, maka air panas dikatakan menerima kalor, sementara air es dikatakan melepaskan kalor. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat kami dari kelompok 2, kami mengatakan bahwa penjelasan itu salah. Karena adanya perbedaan suhu antara kedua air tersebut. Kalor yang merupakan energi panas akan berpindah dari daerah yang suhunya lebih tinggi atau air panas ke daerah yang suhunya lebih rendah atau air dingin hingga mencapai kesetimbangan termal, yaitu suhu yang sama. Jadi kami simpulkan bahwa penjelasan tadi itu salah yang menjelaskan bahwa air es akan dikatakan melepaskan kalor. Sedangkan di sini yang benarnya air es itu akan menerima kalor yang diberikan. Oke, luar biasa. Oke, Jadi itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Lebih baik sekian penjelasan dari kelompok kami. Kesempatan berikutnya kami akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan. ada mungkin yang belum paham tentang penjelasan dari kelompok 2? Penjelasannya sudah bagus. Lanjut. Baik, terima kasih. Untuk memperjelas, kita simak satu soal berikut ini. Oke, bagus. Oke, hapus papan dulu.
220 derajat Celcius. Lalu dicampur dengan 100 gram air yang bersuhu 90 derajat Celcius. Apabila kalor jenis air sama dengan 1 kalor per gram derajat Celcius, maka suhu air campuran ketika kesetimbangan termal adalah titik-titik. Jadi bisa kita lihat bersama. Di sini yang diketahui, yang pertama, molar lepasnya sama dengan 100 gram, lalu suhu. Nah, di situ massa M itu massa. Massa lepasnya sama dengan 100 gram, massa serapnya sama dengan 200 gram, suhu lepasnya sama dengan 90 derajat Celcius, dan suhu serapnya sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu di sini kita menggunakan rumus Q serap sama dengan Q lepas. Lalu kita masukkan rumus massa serap dikali kalor jenis air dikali suhu serap sama dengan massa lepas dikali kalor jenis air dikali suhu lepas. Jadi massa serap nilainya 200 gram dikali dengan kalor jenis airnya nilainya 1 kalor per 1 kalori per gram derajat Celcius dikali massa lepasnya 30 derajat Celcius dikali sama dengan 100 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 90. Oke, lanjut. 200 kalori per derajat Celcius dikurang 600 kalori sama dengan 9.000 kalori dikurang 100 kalori derajat Celcius sama dengan 200 kalori per derajat Celcius ditambah 100 kalori derajat Celcius sama dengan 9.000 kalori ditambah 600 kalori sama dengan 300 kalori per Celcius sama dengan 15.000 kalori. Oke, luar biasa ya. Berikan aplaus yang meriah. Kalau sudah seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan per kelompok ya, sudah ada bimbingan tadi, pasti sudah paham. Sekarang silakan kelompok 2 menutup. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Akhir kata dari presentasi kami kali ini kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi. Pagi. Teman-teman fokus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan percobaan yang kami lakukan tadi tentang membuat teh hangat. Dengan soal nomor 1, apakah air panas dan air dingin ketika dicampurkan menghasilkan air hangat? Mengapa demikian? Jawab, ya, secara umum campuran dua jenis air dengan suhu berbeda akan mencapai suhu akhir yang sama. Proses ini melibatkan perpindahan energi panas dari air yang lebih panas ke air yang lebih dingin hingga tercapai keseimbangan termal. Nomor 2, apakah perbedaan uap air dan
air yang mendidih? Jawab yang pertama, uap air. Yang pertama, wujud air dalam bentuk gas atau uap. Kedua, suhu dapat bervariasi tetapi umumnya berbentuk pada suhu di atas titik air 0 derajat Celcius hingga suhu yang lebih tinggi. 3, proses terbentuk melalui proses penguapan baik dari air mendidih maupun dari air yang menguap pada suhu di bawah titik didih. 4, gejala terlihat seperti kabut atau awan tipis. 5, tekanan. Tekanan uap air bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tekanan atmosfer di sekitarnya tergantung pada kondisi. Yang kedua, air mendidih. Pertama, wujud air dalam bentuk cair. 2, suhu 100 derajat Celcius atau pada permukaan laut. Yang ketiga, proses terjadi ketika air dipanaskan hingga mencapai titik didihnya dan mulai berubah menjadi uap air. Yang keempat, gejala muncul gelembung-gelembung gas yang naik ke permukaan air. 5, tekanan. Tekanan uap air sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Sekian saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, lanjut. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nanti habis itu soal kita siap-siap ice breaking ya, biar lebih semangat ya. Ya, Bu. Ya sudah, silakan membacakan contoh soal dan penjelasannya. Jadi soalnya, jika 100 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 200 gram air bersuhu 40 derajat Celcius pada satu wadah yang tidak menyerap kalor, maka suhu akhir campuran adalah titik-titik derajat Celcius. Ya, silakan penjelasannya. Jadi diketahui massa jenis pertama sama dengan 100 gram, massa jenis yang kedua sama dengan 200 gram, suhu pertama 80 derajat Celcius dan suhu kedua 40 derajat Celcius. Ditanya suhu bisa ditulis dilambangkan dengan TC. Rumus dari suhu adalah Q lepas sama dengan dibagi Q'. M1 dikali kalau jenis cair dikali 80 Lanjut. dalam kurung 80 dikurang suhu sama dengan massa jenis kedua dikali massa kedua dikali kalau jenis
dengan suhu kurang 40 derajat Celcius. Sama dengan 100 dikali 80 dikali TC sama dengan 200 dalam kurung TC kurang 40. 200 dikecilkan dengan 2 dan 100 dikecilkan dengan 1. Lanjut, sebentar baru Ibu sempurnakan. Pindah luas 80 dikurang suhu sama dengan 2 TC kurang 80. 80 ditambah 80 sama dengan 2 TC ditambah suhu. 80 ditambah 80 sama dengan 160 sama dengan 3C. 3C dari 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sama dengan di bawah 160 dibagi 3 sama dengan 53,3 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini sebelum kalian kembali Ibu ingin ini ya, sedikit ini ya. 100 dan 200 itu bukan dikecilkan dengan 2 dan dikecilkan dengan 1, tetapi dikecilkan dengan 100. Jadi 100 bagi 100 sama dengan 1, 200 bagi 100 berapa? 2. Oke ya, sedikit menyempurnakan jawaban dari kelompok 3 ya. Sebenarnya tujuannya pas, hanya keliru. Oke. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dari penjelasan kelompok 3? Tidak. Oh, tidak ada. Pas. Oke. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Oke, bagus ya. Tidak ya? Ya. Silakan duduk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya atau yang sudah kalian kerjakan per kelompok ya, per masing-masing kelompok itu sangat luar biasa. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Semangat, satu orang Ibu minta untuk pimpin kita dalam ice breaking ya, bisa toh? Bisa. Ayo, silakan berdiri biar lebih semangat. Tapi di situ sudah apa? Kasih. Teman-teman masih ingat tuh semangat Masih. Oke. Ya. Lama saya tidak perlu ulangan toh? Ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum, dan ding ding ding, dum dum dum, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, luar biasa ya. Berikan aplaus yang meriah. Nah, kalau sudah itu sekarang dari masing-masing kelompok tadi Ibu ingin menambahkan kelompok 1 tadi artikel, kelompok 2 tadi menonton video, kelompok 3 tadi percobaan. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit lagi ya. Di sini yang tadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya yang kamu bahas ya. Di sini. Tadi kamu bilang Ibu jelaskan awal itu asas Bleda. Apa itu asas Bleda? Ini Ibu jelaskan ya. Apa itu asas Bleda? Teori ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan ahli kimia fisika dari sekolah India bernama Joseph Blake. Nah, namanya itu Joseph Blake karena ini ditemukan oleh dia, makanya nama dari persamaan ini diganti dengan
Dilepas sama dengan kiserap. Nah, di mana tadi di sini ada dia punya apa ya? Kalian menjelaskan belum terlalu sempurna. Dilepas itu, dia punya rumusnya itu M atau massa lepas dikali dengan kalau jenis lepas, dikali dengan suhu lepas. Nah, ini perumpamaan misalnya air panas dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedangkan diterima atau diserapnya, ini merupakan air dingin. Kalau diterimanya itu sama juga massa terima dikali dengan kalau terima dikali dengan suhu terima. Mana massa tadi kali dengan massa ini kali dengan kalau dikali dengan suhu. Sudah bisa paham? Oke, kalau sudah itu inti dari pembelajaran asas. Lebih terperinci lagi sekarang kita bahas tentang video yang ini. Nah, ini adalah video contoh soal sebelum kita ke penutup. Contoh soal seperti yang tadi sudah Air dijelaskan. mendidih 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air bersuhu 35 derajat Celcius. Setelah terjadi keseimbangan normal, maka suhu campuran adalah, di sini kita menggunakan asas Beck, Q lepas sama dengan Q serap. Q lepas menyatakan kalau yang dilepas, sedangkan Q serap menyatakan kalau yang diserap. Zat yang melepas kalau adalah zat yang suhunya tinggi. Nah, di sini ini 100, ini 35. Berarti tinggi yang ini. Jadi zat yang melepas kalau adalah air yang mendidih, sedangkan zat yang menyerap kalau adalah zat yang sudah rendah. Berarti yang ini air bersuhu 35 derajat. Kemudian cara mencari Q lepas dan Q serap rumusnya seperti ini. Cara mencari Q lepas ml dikali Cl dikali delta TL. Sedangkan cara mencari Q serap ns dikali Cs dikali delta Ts. Delta TL menyatakan perubahan suhu zat yang melepas kalori, sedangkan delta Ts menyatakan perubahan suhu zat yang menyerap kalori. Nah, cara mencari delta TL dan delta Ts seperti ini. Lihat di sini seperti yang tadi sudah kamu jelaskan di contoh soal ini ada yang namanya Q lepas sama dengan Q terima. Seperti yang rumus sudah Ibu jelaskan, ini ada contoh soal. Ini air mendidih 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air bersuhu 35 derajat Celcius. Setelah terjadi keseimbangan termal, maka suhu campuran. Yang ditanya itu adalah suhu campuran. Rumus di sini Q lepas sama dengan Q terima. Jadi di sini massa lepas dikali kalori lepas dikali dengan suhu lepas sama dengan massa serap dikali dengan kalori serap dikali dengan suhu serap. Jadi di sini tinggal kalau sudah ketahui rumusnya, tinggal kasih masuk dia punya angka-angkanya. Oke, nonton lanjutan lagi. Jadi delta TL sama dengan TL dikurangi T. Sedangkan delta TS T dikurang TS. Nah, di sini TL dulu baru dikurang T. Sedangkan yang ini T dulu baru dikurang TS. Nah, ini supaya hasilnya positif. Jadi TL di depan karena sudah tinggi. Atau yang ini 100 derajat. Jadi yang 100 derajat dengan TL, sedangkan yang 35 menjadi TS. Nah, maka yang ini yang 250 nyatakan ml. Jadi ml sama dengan 250 gram. Nah, jadi ml sama dengan 2. Sedangkan yang ini adalah ms. Lalu Cl dan Cs menyatakan kalori cair, yaitu sebesar 1 kalori dikali gram makanya 1 dikali derajat Celcius makanya 1. Nah, nilainya ini dimasukkan ke sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat ini sama. Jadi yang ini bisa dicoret, ini coret. Kemudian ini 0 bisa dicoret. Jadi ini coret, 0 sama ini coret. Ini juga 0 sama 2 coret. Tapi habis
lagi ya. 25 dikali 100, 2.500. 25 dikali min T, min 25T. Kemudian 40 dikali T, 40T. 40 dikali negatif 35, 1.400. Lalu cara mencari T, yang ini pindah luas ke sini, sedangkan yang ini pindah luas ke sini. Jadi seperti ini. 2.500 ditambah 1.400 itu 3.900. 40 ditambah 25, 65T. Nah, maka T-nya 3.900 dibagi 65, itu hasilnya 60. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Bisa paham toh? Bisa, Bu. Inti utama dari fisika itu kamu bisa menerapkan rumusnya atau bisa memahami rumusnya. Kalau sudah bisa memahami rumusnya itu, nanti tinggal kasih masuk dia punya angka-angka sesuai dengan rumus ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, sampai sini ada pertanyaan atau ingin dijelaskan lagi? Bisa, Bu. Kelas? Paham, Bu. Oke, kalau begitu seperti itu ya dia punya penjelasan contoh soalnya. Oke, kalau sudah memahami semua contoh soal, kira-kira dari semua materi yang Ibu bawakan selama pembelajaran ini bisa diterima. Oke, bisa diterima. Oke, luar biasa ya. Sekarang kita masuk ke penutup ya. Di sini sebelum Ibu kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu merasa senang ya hari ini. Ibu merasa senang karena pembelajaran hari ini sangat bersemangat ya. Berikan aplaus yang meriah untuk kita. Sekali lagi berikan aplaus yang lebih meriah. Semangat ya. Di sini Ibu meminta ya, bisa tidak dua orang untuk mengambil kesimpulan dari materi kita. Setelah kalian mengambil kesimpulan selama proses pembelajaran ini, kira-kira apa yang kurang dan atau apa yang sudah pas dalam proses pembelajaran kita. Siapa yang mau antara dua orang? Siapa yang mau mengambil kesimpulan? Ada yang mau? Kenapa? Oke, adik Chelsea yang kedua. Siapa? Oke, adik Tessa. Bisa pindah ke kelompok lain. Adik Chelsea dan adik Tessa satu kelompok. Oh, Ratna ya? Oke, Ratna. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian berpikir, kira-kira semua diajak berpikir. Kira-kira apa yang kurang dan apa yang sudah pas untuk dijadikan pedoman pembelajaran berikutnya. Waktunya 5 menit ya. Oke, 4 menit lagi. Yang lain juga diajak berpikir ya, jangan hanya adik Ratna dan adik Chelsea. Kalian boleh memberikan masukan kepada adik Ratna dan adik Chelsea. Oh, kami itu yang belum paham itu di sini. Oh, kami itu yang belum paham di sini ya. Boleh memberikan masukan. Oke, 2 menit lagi.
Oke, 1 menit lagi. Yang lain juga berpikir, kasih masukan supaya pembelajaran kita ke depan itu bisa diperbaiki agar lebih bersemangat lagi daripada hari ini ya. Oke, sudah? Nah, yang pertama yang memulai siapa? Ratna atau Selsi? Ratna, Bu. Oke, Ratna silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan masukan dan kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dan teman-teman dapatkan dari materi yang diberikan pada hari ini. Baik, di sini saya dan teman-teman merasa sangat senang dan sangat antusias karena materi pada hari ini yang dijelaskan kami sangat memahaminya karena di sini kami banyak menonton video dan juga materi asas ini banyak kami temukan di kehidupan kami sehari-hari. Makanya di sini kami lebih memahami tentang materi asas D. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, menurut dari Ratna dan teman-teman sekelompoknya itu hari ini dia merasa mengerti apa yang sudah dijelaskan. Berarti pembelajaran atau proses pembelajaran kita kali ini berhasil. Oke, itu menurut adik Ratna. Sekarang ada adik Selsi. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kita pada hari ini, khususnya pembelajaran fisika yang kita pelajari pada hari ini. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa di sini saya dan teman-teman merasa sangat bersemangat sekali, merasa sangat senang mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, karena di mana yang kami pikir tuh bahwa asas blend itu menurut kami itu sangat sulit. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, setelah dipelajari lebih dalam, dan setelah dijelaskan oleh ibu, ternyata asas blend itu materinya sangat mudah, dan ternyata asas blend itu materinya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saya sendiri orangnya tuh suka sekali membuat teh, dan ternyata teh itu sendiri merupakan bagian dari asas blend yang kita pelajari pada hari ini. Maka dari situ harapan saya ke depan kepada ibu, agar ibu jika ada pelajaran-pelajaran selanjutnya, ibu menjelaskannya seperti ini, di mana ibu mengaitkannya dengan kegiatan yang kami jalani setiap hari sehingga kami mudah pahami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berikan apresiasi. Tadi Selsi dan teman-teman kelompoknya juga merasa puas di mana pembelajaran kali ini bagus ya. Diminta ke depan itu kepada ibu sebaiknya proses pembelajarannya juga seperti ini. Oke, bagaimana yang lain, Pas? Gembira tidak hari ini? Gembira. Kalau gembira, silakan ambil HP-nya masing-masing. Ibu ingin share. Setelah ini ibu ingin menguji, kira-kira kalian paham tidak soal yang akan diberikan, atau selama proses pembelajaran kalian paham tidak? Itu nanti dibuktikan dengan soal yang akan ibu bagikan Ya, Bu. Nah, ini soal yang akan ibu bagikan. Nah, setelah itu sudah diterima? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah masing-masing silakan dikerjakan Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit
Jangan terlalu lama waktunya. Ibu berharap semoga waktunya tidak terlalu lama ya. Karena ini Ibu yakin dan sangat-sangat yakin kalian sudah paham. Soalnya gampang toh? Gampang. Soalnya seputar yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman di dalam kelompok masing-masing ya. Oke, 10 menit lagi. Ibu rasa itu soalnya gampang ya. Jadi tidak perlu terlalu. Gampang tidak? Gampang, Bu. Ada yang sudah kirim? Sudah, Bu. Oke, kalau ada yang sudah kirim luar biasa ya. Berikan aku sebentar yang sudah kirim. Soalnya hanya 2 nomor. Jawabnya benar dan salah. Pasti gampang toh? Ya, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, Ibu ingin menyampaikan materi berikutnya ya. Materi berikutnya, sebelum Ibu menutup dengan kita menutup dengan doa, Ibu ingin menyampaikan materi berikutnya. Nanti setelah ini asas brain, nanti materi pembelajaran berikutnya itu fluidostatis. Jadi belajar nanti kita bikin seperti ini supaya kalian merasa lebih bersemangat Ya, Bu. Bisa toh? Bisa, Bu. Ingat ya, materinya itu fluidostatis. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa untuk evaluasi dari Ibu merasa hari ini sudah sangat-sangat luar biasa. Adik-adik bersemangat, adik-adik bergembira, bisa menerima proses pembelajaran dengan baik. Ketika Ibu membimbing dari kelompok ke kelompok itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bisa menerima sekali. Bagaimana hari ini? Bisa toh? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa sekian saja proses pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup proses pembelajaran. Semua diajak berdiri ya. Ya. Ratna. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang nanti kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Mari kata Allah, Berbagai saya berdoa Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semua. Saya